Buat teman-teman yang udah nonton video review iQOO Z9 gua ini pasti setuju kalau ketahanan baterainya buadak banget. Dan berita baiknya, ternyata kesaktiannya ini diturunkan juga ke versi yang lebih terjangkaunya, iQOO Z9X. Kira-kira dengan dana terbatas, apakah sikat HP ini aja udah cukup? Apa aja yang dipangkas dari iQOO Z9? Yuk kita bahas. Oke, sekejap aja ya kita intip boxnya nih. Yang serius, susah kan buat bedainnya mana yang Z9, mana yang Z9X. Ketahuannya cuma dari tulisan di sini guys, jadi hati-hati jangan sampai ketukar. Kalau di dalamnya sih sama aja ya, ada HP, case transparan yang elastis, kertas-kertas yang sering terlantarkan, kabel charger Type A ke Type C, SIM ejector, dan kepala charger 44 watt fast charge. Pastinya langsung disambut sama Vantage OS 14 berbasis Android 14 ya. Habis itu setup kayak biasa, terus regi sidik jari yang ada di tombol power. Dan setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 23GB dari 256 total punya gue. Secara tampilan sama persis ya kayak Z9 reguler. Ya namanya juga sama OS-nya. Dan ingetin lagi, buat folder hot game sama hot apps itu sebenarnya bisa dicuekin ya. Karena dibilang bloatware juga bukan. Kalau kalian perhatiin, app-app di dalamnya itu belum keinstal di HP kita. Sisanya nggak terlalu banyak sih, ada folder yang isinya app-app Google sama recommended. Impresi gue sama HP ini, jujur secara desain gue masih lebih demen yang Z9 regular ya. Z9X ini backnya terlalu meriah buat gue. Kamera modulnya juga sedikit lebih gede, plus belang gitu. Tapi dibilang jelek juga enggak sih, cuman emang bukan selera aja. Tapi nilai plusnya, untuk tekstur backnya nggak gampang buat nempel sidik jari. Gue demen sih, dan dia ada tekstur garis-garis gitu. Lanjut ke bagian depan yang punya layar 6,72 inch yang punya bezel cukup tebal di bagian dagu. Kalau kiri kanan atas sih masih oke lah, dan kalau dilihat dari samping gini cukup berasa ya tonjolan layarnya. Beda sama Z9 yang lebih flat. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button yang merangkap sebagai fingerprint. Di kiri ada dual SIM slot card hybrid. Maksudnya slot keduanya itu kalian bisa milih masukin SIM card lagi atau tambahin memori eksternal. Di atas satu mic aja, dan terakhir bagian bawah kalau ngintip sekilas ada lubang kebahagiaan yang banyak ditunggu-tunggu sebagian netizen, yaitu headphone jack. Lanjut ada mic lagi, port Type C dan speaker. Untuk feel genggam mirip kayak Z9 reguler ya, dengan frame flat gitu yang punya berat 199 gram dengan tebal 7,99 mili. Lanjut kita ke spesifikasi, mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,72 inch IPS LCD. Iya, IPS, bukan AMOLED. Yang mana kalau kalian lihat bagian pinggirnya itu kayak ada bercak-bercak hitam tipis, itu wajar ya. Karena ini emang tipikal layar IPS. Dan satu lagi cirinya, kalau kita miringin dikit layarnya jadi agak redup. Tapi gue berasa redupnya itu lebih minim deh dari beberapa layar IPS yang pernah gue coba. Mungkin dia pakai layar IPS yang kualitasnya lebih baik. Habis itu refresh rate 120Hz dengan tingkat kecerahan 1000 nits. Sama kalau ke menu display, dia ada mode eye protection yang saat nyala bakal bikin layarnya lebih warm gitu. Jadi mata kita nggak gampang capek. Dibanding layar yang kebiruan atau biasa dibilang blue light. Terus lanjut kita ke performance yang pakai chipset Snapdragon 6 Gen 1 berfabrikasi 4 nanometer ya. Dan buat yang kepo sama benchmarknya, dapat skor Antutu di 563.000. Terpaut sekitar 250.000 dari Z9 regular yang pakai chipset Snapdragon 7 Gen 3. Sekarang ini dia Geekbench dan 3D Mark yang gue bandingin juga sama skornya iQOO Z9. Buat performance game, sabar ya. Nanti gue spill hasil tes beberapa game kayak Genshin, Warzone, Mobile Legends, dan lainnya. Terus buat baterai, kayak yang gue bilang sama kayak Z9 regular, punya kapasitas 6000 mAh yang support 44 watt fast charge. Dan masih nggak habis thinking, kapasitas baterai segede itu masih muat di bodi tipis 7,99 mili. Daya tahannya pun juga bukan kaleng-kaleng ya. Buat detailnya kalian bisa lihat video gua ini yang Z9 yang habisin baterai dari 100% sampai mati. Harusnya sih nggak jauh beda ya sama Z9X ini. Atau mungkin malah lebih bisa awet. Karena gue sempat nyobain nonton YouTube 1,5 jam di HP ini dan baterai cuma berkurang 7%. Sedangkan di Z9 regular kemarin nonton sekitar sejam baterai berkurang 6%. Habis itu buat kamera 50 megapiksel main, 2 megapiksel depth, dan selfie-nya 8 megapiksel yang nanti gue bakal bandingin hasilnya sama Z9 reguler. Sabar. Terakhir buat spek lainnya, HP ini udah HP 5G, dual stereo speaker yang kualitasnya
oke aja sih. Cuma cukup kencang ya, bisa sampai 300% gitu. Yang nama kerennya audio booster, dengan output yang lebih dominan di speaker bawahnya sih. Lanjut ada IP64, NFC multifunction, dan lainnya. Oh ya, sama haptic feedback di Z9X ini cukup lemah ya dia. Nyebar gitu getarannya, beda sama Z9 regular yang jauh lebih baik. Jadi kalau gua rangkumin bedanya Z9X sama Z9 regular diantaranya layar IPS sama AMOLED, refresh rate, chipset, kapasitas baterai dengan chargingnya, sensor kamera beda dengan megapiksel selfie yang lebih kecil, fingerprint di power button sama yang ada di dalam layar, ada 3,5 mili jack, bisa tambah memori eksternal, dan Z9X ini nggak ada AR blaster. Apalagi ya? Kalau ada yang kelewat boleh tolong tambahin ya. Sama satu lagi deh, kalau kalian suka gue bahas HP-HP terjangkau kayak gini, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Kalau rame bakal gue bahas lebih sering. Thank you. Lanjut kita ke gaming yang gue sempet cobain 4 game di sini. Pertama Genshin Impact dengan settingan defaultnya yaitu medium, tapi gue naikin FPS-nya ke 60. Yang pengalaman mainnya masih tergolong oke kok. Karena kalau dilihat FPS rata-ratanya pun masih di atas 30, yaitu 41,3. Buat suhunya berasa panas ya, tapi bukan yang banget, di sekitar 43 sampai 45 derajat. Total gue main 20 menit dan baterai berkurang 6% aja. Habis itu gue cobain ML dengan settingan Habis itu gue cobain Mobile Legends dengan settingan mentok yaitu high. Dan gue sempat main satu game sekitar belasan menit gitu, dapat FPS mentok di 59,9. Bisa dilihat grafiknya rata gitu ya, dan baterai berkurang 3% aja. Untuk suhu cukup hangat di 39 derajat. Lanjut kita ke game yang cukup sering di request yaitu COD Warzone. Yang gue akui ini game termasuk berat sih. Dan buat settingannya sendiri gue set ke mid dengan frame rate 60 fps. Jadi gue main segame itu sekitar 10 menit dapat fps di 39,1. Dengan grafik yang cukup bergelombang, tapi masih oke kok. Kalaupun drop ada di kisaran 30 fps. Untuk gyro-nya juga ada ya, kalian bisa lihat responsivitasnya di sini. Buat konsumsi baterainya berkurang 4% dari 10 menitan main tadi dengan suhu di 43 derajat. Dan terakhir, gue sempat cobain PUBG yang dapat settingan HD High dan balance sampai Smooth Ultra. Buat pengalaman mainnya nggak ada masalah, kalian bisa lihat juga grafiknya yang mentok di 39,9 fps. Untuk suhu hangat menuju panas sedikit di sekitar 41 derajat. Total gue main sekitar 24 menit dan baterai berkurang 7%. Oh ya, buat yang kepo, apakah mode-mode game kayak di Z9 regular kemarin ada apa enggak? Jawabannya ada ya. Misalnya 4D Vibration yang bisa hasilin getarannya sesuai dengan gameplay kita. Jadi pengalaman mainnya lebih menyatu. Terus motion control juga ada ya, yang mana saat goyangin HP-nya, kita bisa otomatis tap ke layar yang udah kita setting sebelumnya. Contohnya saat goyangin ke atas buat reload, kalau ke bawah buat jongkok. Nah, sekarang kita ke kamera, tapi sekilas aja. Kita mulai dari foto, dimana secara warna sedikit lebih keluar di Z9. Bisa dilihat warna gedung dan langitnya, tapi menurut gue nggak terlalu jauh sih bedanya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah perbedaan resolusi selfie 8 megapiksel dengan 16 megapikselnya ngaruh? Menurut gua, kalau dilihat sekilas gini sih nggak terlalu. Tapi kalau udah sampai kita zoom, kelihatan ya kalau tekstur muka dan jenggot gua lebih detail di Z9 regular. Dan nggak cuman itu, dynamic range juga sedikit lebih baik. Detail background terlihat lebih jelas dibanding Z9X. Lanjut buat kualitas video, mirip-mirip lah ya. Kalaupun beda paling di warna. Ya tapi itu pun tipis aja menurut gua. Kecuali untuk stabilisasi yang gua ketemu, kalau untuk resolusi 4K di Z9X ini nggak jalan. Sedangkan Z9 regular aman. Kalau 1080p 60-nya sih sama-sama nggak stabil ya buat kedua HP ini. Cuma yang menarik, untuk video selfie cukup mengejutkan nih. Masih lebih baik di Z9X ya. Karena mungkin by default exposure-nya itu lebih diturunin. Sedangkan Z9 regular lebih diterangin ya. Jadi kalau ketemu background yang lebih terang, jadi overexpose gitu. Terus buat jarak pandang terlihat Z9X ini lebih luas juga. Dengan stabilisasi yang sama-sama bergejolak sih. HP ini punya dua warna ya, ada hitam yang nama kerennya Mystic Black dan punya gua ini hijau yang namanya Northern Green. Buat varian sama harga saat gua bikin video ini jujur nggak ada infonya. Cuma gue cukup yakin nggak bakal jauh dari harga Z7X tahun lalu, yaitu sekitar 3 jutaan. Kurang lebih hemat sejuta dari versi Z9 regularnya. Nah,
Overall, HP ini bisa kalian lirik sih buat teman-teman yang punya dana mentok di bawah 4 juta. Dengan nilai jual utamanya ya baterai badaknya itu. Terus buat layar, sayangnya emang masih IPS sih, walaupun kualitasnya menurut gue udah yang tergolong bagus. Habis itu secara performance buat jalanin aktivitas sehari-hari nggak masalah, dan bisa dipakai buat ngegame juga, walaupun settingannya masih disesuaiin ya. Sama perlu diingat, ada dua nilai plus yang ada di Z9X tapi nggak dipunyain Z9 regular, yaitu headphone jack dan bisa tambah memori eksternal. Gimana guys? Kalau versi kalian, HP ini menarik nggak? Atau ada HP lain yang lebih menggiurkan di harga yang sama? Kasih tahu di komen ya.